Ya, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai forensik digital, mengenai ya identifikasi bukti digital. Ya, jadi barang apa sajakah yang bisa digunakan sebagai bukti digital. Nah, yuk kita akan bahas di sini ya. Apakah kalau ada barang di kejadian perkara TKP, bisa dijadikan barang bukti. Nah, yuk. Nah, jadi sumber bukti digital untuk digital forensik ya, ini ada beberapa yang berpotensi menjadi sumber. Yang pertama yaitu file buatan pengguna ya, dari buatan pengguna sendiri. Kemudian yang kedua ada file yang diproteksi atau dilindungi oleh pengguna. Nah, kemudian ada file buatan komputer. Wah, apa saja ini ya? Yuk kita langsung saja. Apa maksudnya tiga bahan yang menjadi berpotensi sumber bukti digital forensik ya. Yang pertama file buatan pengguna. Ya, ini ada apa nih? Ya, contohnya yang pertama daftar kontak. Ya, kontak di email ya, kontak di intramail ya, pakai Thunderbird ya. Kemudian ada dari basis data, gambar, foto, video, audio, dokumen ya, dan juga bookmark di browser history favorit. Itu adalah file yang berpotensi menjadi sumber bukti digital ya. Ini file buatan pengguna sendiri. Jadi di sini kita bisa mencari nih, bisa identifikasi orang itu kebiasaannya apa sih. Ya, misalkan dari history browsernya. Ya. Oke, yang kedua file yang dilindungi pengguna, diproteksi. Ya, contohnya apa? Yang dikompres. File yang dikompres menggunakan zip, ya, WinRAR dan lain sebagainya. Kemudian file yang dilindungi pengguna yaitu file yang salah dalam pemberian nama, file terenkripsi jelas ya, filenya diubah menjadi kode enkripsi sehingga pesan tidak mudah dilihat oleh mata telanjang ya, harus butuh tool ya. Ini ya tadi dilindungi password, enkripsi juga bisa, file yang tersembunyi, dan steganografi ya. Steganografi itu apa? Steganografi itu menyembunyikan pesan di balik gambar. Wah, menarik ya. Nah, ini silakan bisa dikaji lebih jauh lagi mengenai steganografi. Yang ketiga, file buatan komputer. Contohnya apa? Misalkan backup server, backup SQL server, kemudian ada file log. Nah, log ini apa sih log? Log ini adalah daftar ngapain aja sih komputer ini, yang dilakukan apa saja dari power on hingga apa shutdown. Kemudian file-file konfigurasi ya, printer spooling, kalau cetak di printer harus ngantri spooling. Nah, kemudian cookies, file swap, file system, hingga file temporary lainnya ya. Jadi itulah tiga hal yang bisa menjadi bahan sumber bahan bukti untuk digital forensik ya. Kemudian ada lagi sumber bukti digital lainnya ya, misalkan di perangkat mobile ada gudangnya informasi ya, kontak, aplikasi apa saja di situ ya, appointment ya, pakai Google Calendar ya, kemudian email ya, line card ya, NIC card juga bisa, router, kabel jaringan, server, printer, hingga perangkat IoT ya. Jadi bisa yang berbau digital bisa. Nah, kemudian yang lainnya ada flash disk, scanner, retika, GPS. Nah, jadi sudah mulai modern ini ya, sudah mulai modern. Kemudian aturan bukti digital, apa sajakah yang bisa menjadi syarat menjadi bukti sebuah
untuk diterima di pengadilan ya, yang diolah di lab digital forensik. Yang pertama ya, yang perlu diketahui tidak semua sumber bisa menjadi bukti digital ya. Ya, suatu sumber dianggap sebagai barang bukti sesuai hukum apabila menganut beberapa hukum. Yang pertama understandable. Apa itu understandable? Dari kata understand ya, mudah dimengerti. Dimengerti oleh siapa? Pengambil keputusan, hakim ya, karena hakim itu juga mungkin tidak belajar dari komputer ya, belajarnya dari lulusan hukum ya, misalkan, jadi tidak tahu bahasa yang terlalu teknis ya, bahasanya yang sederhana saja. Kemudian admissible, harus berhubungan dengan fakta yang ada, otentik ya, harus ada hubungannya dengan kasus yang sedang diusut ya. Jadi jangan sampai di lab itu membuat ya untuk membuat dirinya sendiri ya. Jadi harus ada bukti yang berkaitan dengan kasus, menjawab masalah. Kemudian reliable itu apa? Bisa dipercaya, diperdebatkan ya, komplit ya, harus selesai, karena kalau tidak selesai hasil analisanya maka tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Mungkin gitu saja bukti digital yang berpotensi menjadi bukti digital dalam digital forensik ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri dan jangan lupa untuk happy coding.